Hello everyone. In this video, we will review 4 topic we already learned about motion, about force and Newton law, and then work and simple machine, and then pressure. Okay, the material I will be upload in Drive ya. Let we discuss first about motion, tentang gerak. Ini kelas slides-nya ini bisa dicek di Drive kita, sudah udah terlink semua. Nah, di sini kita akan langsung bahas soal-soal, oke? Problem number 1. A car move from point A to B through route above in 10 minutes. Calculate the speed and the velocity. Nah, speed and velocity. If speed, that mean it is scalar, tidak punya arah. Dia hanya distance per time, gitu ya. Sedangkan kalau velocity itu berarti dia vektor, itu displacement per time. Oke? Nah, kalau yang namanya distance berarti kamu tinggal jumlahkan aja semua ini dari A. Semua rutenya dijalani, diikuti, jumlahin semuanya. Oke? Berarti distance-nya itu adalah 10 tambah 3 tambah 11 gitu ya. 10 tambah 3 tambah 10 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 11. Kita tulis 10 ditambah 5 ditambah 3 ditambah kurang muat nih, kita pindahin ya sebentar. So speednya 10 plus 5 plus 3 plus 5 plus 11 bagi waktunya in 10 minutes. 10 minutes-nya kamu ubah dulu ke second. Berarti 10 kali 60 it is 600 seconds. So dibagi 600. Nah, ini adalah 10 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 11 itu 34 ya. 34. Ingat itu dalam kilometer. So kamu ubah dulu ke meter, 34.000 dibagi 600 meter per second gitu ya. Atau kalau kita mau simplify lagi itu sekitar 56,66 ya. Atau 56,6 meter per seconds. Nah, kalau velocity displacement. Nah, kalau displacement ini berarti kamu butuh garis bantuan, garis tambahan. Gimana caranya? Kamu tarik nih A ke B. Nah, yang warna biru inilah dia yang namanya displacement. Berarti kan kita butuh segitiganya nih. Segitiganya sebentar kita tarik ya. Segitiganya berarti kita buat gambarnya. Miss bantu sebelah sini deh. Nah, sampai sini, sampai sejajar dengan A-nya kan. Nah, ini baru dari A sampai sini. Dari A sampai sini. Oke. Ini adalah bidang bawahnya. Nah, bidang X-nya ini berarti kan kita jumlahin nih. 10 ditambah yang ini 3 ya, tambah 11. Sedangkan tingginya itu 5 tambah 5. 5 tambah 5 itu tingginya. Jadi seakan-akan ada segitiga yang tingginya 10 km dan lebarnya itu 24. Alasnya 24. Nah, kalau displacement berarti ini sisi miringnya. Berarti kan pakai cara Pythagoras ya. Akar dari 24 kuadrat ditambah 10 square. Berapa tuh? Akar 24 kuadrat ditambah 10 square berarti 576 ditambah 100 akar 676 ya kan? Atau 26 kilometer. Nah, berarti velocity displacement-nya berarti 26-nya kamu jadikan meter. 26, sorry. Oke, 26-nya jadikan meter, 26.000 times-nya 600 seconds. So it is 26.000 bagi 600 ya. Sebentar. Itu berarti sekitar 43,33 benar ya. 43, ini kalau gini aja sebenarnya sudah oke lah, meter per seconds.
meter per second. Kamu tinggal sederhanain aja, coret nolnya 26 per 6 atau berarti 130 per 3 atau 43,3 meter per second gitu ya guys. Nah ini adalah soal PTS yang kemarin. Oh no, ini bukan PTS, daily test. Ini daily test topiknya yang kinematics. Kamu bisa ulang tuh, kertasnya kan sudah dibagi ya. Next, number 2. The magnitude of speed and velocity consecutively adalah secara berurutan lah ya. Nah berarti yang pertama speed. Speed itu tadi kan kita udah tahu ya, distance per time. Distance-nya berarti kamu jumlahin aja, awalnya 0. Ingat ini kan jarak nih. Berarti ini udah langsung jarak aja kamu jumlahin. Awalnya 0 ke 6 berarti dia 6 meter jalan. Terus dia di 6 meter ini diam aja nih selama berapa detik tuh, sampai 8 detik 8. Berarti 0 ditambah. Terus dia jalan lagi nih sejauh 3 meter. Tapi kan ini ke bawah Miss, nggak apa-apa. Yang namanya jarak tidak ada negatif kan ya. Berarti dia langsung plus 3. Pokoknya dia jalan sejauh 3 meter. Kembali ke arah berlawanan gitulah kalau kita anggap ya. Terus time-nya berapa lama? Time-nya itu berarti selama 10 detik. 10 detik. Nah yang ini ya time-nya. Berarti 6 plus 3, 9 per 10. Berarti 0,9 meter per second speed-nya. Kalau velocity itu kan adalah delta X ya, displacement per time. Nah yang mana namanya displacement? Berarti yang ini doang gitu guys. Miss ganti warnanya biar jelas nih. Nah ini doang yang displacement. Berarti jarak dari awal ke akhir. Berapa tuh jaraknya? Hanya 3. Tingginya 3 ya. Itu adalah displacementnya. Selama berapa lama? Selama 10 detik. Berarti 3 per 10 atau 0,3 meter per second gitu guys. Next, number 3. Describe the motion. The motion ini berarti geraknya ya. Perhatikan baik-baik nih, jangan sampai kejebak. Kalau yang pertama kita lihat kalau grafik itu adalah, ini tuh grafik apa sih? Ini ternyata grafik distance terhadap time. Jarak terhadap waktu. Nah, berarti kalau misalkan Miss tambahin di sini keterangannya, ini adalah titik A, ini B, ini C, ini D, ini E. Maka dari A ke B itu dia menempuh jarak 10 meter. Ya kan? Dari 0 sampai 10. Berarti 10 selama 1 detik. Berarti 10 meter selama, 1 menit ya. 1 menit berarti 60 detik. 60 seconds. Berarti dia 1/6 meter per seconds. Nah ini jarak berarti apa? Uniform motion. Oke, gerak lurus beraturan atau uniform motion. Nah, BC sama ya, cuman bedanya dia 10 to 15. So, the distance travel is only 5 meters for 60 seconds. So, 1 per 12 meters per seconds. Ini berarti tetap uniform motion tapi dia lebih lambat gitu kan. Oke. Number 3 ya, lebih lambat ya. Next, CD. Lihat nih. The initial startnya 15 meters. Finishnya still 15 meters. Berarti no movement. Berarti dia 0. Atau dia dalam kondisi rest. Diam. Lanjut. DE dia bergerak lagi dong karena dia dari movement from 15 to 20. So 5 meter, 5-nya dari 20 kurang 15 ya, in 1 minutes. Ini berarti dia sama dengan yang BC, 12 meter per seconds. Uniform motion. Apa itu uniform motion? Ingat, uniform motion itu velocity-nya atau speed-nya konstan, tetap. Oke. Next, ini ada beberapa grafik yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, meskipun dia sama-sama garis lurus, nih garis lurus. Tapi ini beda guys. Kalau yang pertama, ini dia itu diam. Rest. Kenapa rest? Karena there is no change of distance in change of time. Jadi dia tetap aja di jarak yang sama. Sedangkan yang ini dia punya kecepatan tidak rest tapi constant speed karena grafiknya itu velocity per time.
Bisa dibedakan. Nah, kalau distance dengan time grafiknya seperti ini, miring gini, berarti ini pertambahan change of distance each time is same. Pertambahan jarak tiap waktunya sama. Berarti itu adalah uniform motion. Sedangkan kalau dia velocity time grafiknya, berarti kan ini velocity-nya yang berubah tiap waktu yang sama, berarti itu uniform acceleration. Oke, bisa dibedakan ya. Meskipun sama-sama miring, tapi yang satu distance time grafik, berarti ini meter, ini seconds. Berarti tiap meter berubah dalam waktu yang sama. That means it's uniform motion. This one velocity meter per second change in seconds. So meter per second square. It is uniform acceleration, right? Nah, kalau yang ini, kalau dia naik ke atas distance, berarti ini adalah non-uniform motion. Ada acceleration-nya, tapi dipercepat. Makanya dia semakin sama distance waktunya, tapi jarak yang ditempuhnya jaraknya itu lebih jauh, lebih melesat tinggi gitu ya. Nah, kalau yang ini kebalikannya, dia punya decrease acceleration-nya. Makanya dia makin lambat, naiknya makin lambat. Berarti dia non-uniform motion, dia punya acceleration tapi diperlambat. Sedangkan kalau yang velocity, hati-hati kalau velocity ini berarti dia non-uniform acceleration. Akselerasinya tidak tetap. Ini kita tidak ada belajar ini di SMP ya. Oke, bisa dibedakan grafiknya. Oke. Next, number 4. Find the total distance travel. Nah, distance travel ini kita udah belajar. Kalau yang namanya distance travel boleh pakai cara biasa, boleh pakai cara luas di bawah grafik. Ingat, distance travels is equals to area below graph. Jadi kalau cara cepatnya kamu hitung aja luas area ini. Luas area ini berapa gitu. Nah, caranya gimana luas areanya dihitung? Lihat bentuk bangunannya apa. Kalau kita bagi nih. Misalkan kita mau bagi ini A, ini B, ini C, ini D. A, B, C, D ini kan berarti dia bentuknya apa? Trapesium ya. Trapesium itu apa? Sisi yang sejajar ditambah gitu kan ya. Berarti 10, ini kan 10 ya, 10 ke 20, 10 plus, kalau pakai cara area, oke, 10 plus alasnya 25, the height is 16 divided by 2, oke, it is 35 ya, 35 times 8 equals to 280 meter. Ini jawabannya. Langsung gitu aja, boleh ya. 8 kali 5 40, 8 kali 3 24, ya pas 280, oke? 280 meter. Oke. Nah, cara yang kinematicsnya bisa pakai hitung satu-satu guys. Pertama, kalau dia speednya change gini, pasti dia punya acceleration kan. Cari dulu accelerationnya. Berarti delta V dikurang dibagi T. Berarti ini kan akhirnya 16 dikurang 0 dibagi timesnya 10 detik. Berarti accelerationnya 1,6. Berarti kamu cari X-nya V0T plus setengah AT kuadrat gitu kan ya. Berarti apa? Berarti V0-nya X sama dengan V0-nya 0 ditambah setengah AT kuadrat aja langsung ya. Karena initial velocity-nya 0. So, X-nya equals to half acceleration 1.6 times for 10 seconds. So, it is 0.8 times 100. X-nya 80 meter. Berarti A to B 80. A to B. Oke. B to C itu uniform motion. Lurus aja, berarti jaraknya tinggal dikali. X equals to V kali T. Velocity-nya 60. How long? 10 seconds. So 160 meter X-nya. Oke, ini X1 kita tulis, ini X2. Nah, yang ini
Berarti caranya sama, cari acceleration-nya. Akhirnya di 0. Awalnya di 60. How long? 5 seconds. So minus 60 per 5. Minus 60 per 5 itu 3.2 ya. 3.2 meter per second square. X sama dengan V0, V inisial ya. Kita tulisnya V inisial. Sebentar, kita tulisnya biasanya V inisial. Miss perbaiki di sini. Oke, V inisial. V initial dikali time plus half acceleration time square. So, V initialnya 16, how long? 5 seconds plus half. Remember the acceleration is negative, right? Karena dia deceleration, perlambatan. So, negatif 3,2, how long? 5 seconds, 5 square. So, 16 times by 5, it is 80 minus 1.6 times 25. So, it is 80 minus 40 ya. So, X3-nya itu adalah 40. Nah, langkah terakhir kamu tinggal jumlahin deh. Berapa distance X1, X2 plus X3-nya. Nah, kalau kita jumlahin, benar nggak dapatnya segitu? 80, 100 distance travel sama dengan 80 plus 160 plus 40. 280 pas ya? Sama kan? Nah, itu dia. Jadi it's okay kamu kalau multiple choice kamu pakai cara yang seperti ini boleh, pakai cara area below graph juga boleh gitu guys. Udah remember ya. Next number 5. A driver drives a car at speed 20 meter per second for 10 seconds, 10 meter per second for 25 seconds, and then 40. Draw the graph and calculate the average speed. Draw the graph, berarti kamu taruh graph-nya itu adalah graph dari velocity dalam meter per second dan time dalam seconds gitu ya. Oke, kita karena rentannya itu 20 meter per second, terus 10 meter per second dan 40 meter per second, berarti kita bagi 4 aja. 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10, 20, 30, 40. And then dia detiknya 10, 25, dan 15. Berarti sekitar gini aja. 10, 20, 30, 25 tambah 10, 35 tambah 15, 50 ya. Oke, 40, 50 gitu guys. Oke, pertama dia speed 20 10 second. Berarti kamu tinggal tulis saja 20 selama 10 second. Lurus, selesai. Sini kan sampai sini. Oke. Next. 10 meter per second berarti turun. In 25 second. 25 berarti 10 tambah 25. Ya kan? 10 tambah 25 berapa? 35. Berarti di sini kira-kira di tengah-tengah ini selesainya ya. Ditarik. Nah, sampai 35. Terus 40 meter per second 15 second. 25 tambah 35 tambah 15. 50 ya. Berarti sampai akhir itu berapa kecepatannya? 40. Berarti naik 40 sampai 50 gini. Oke, selesai grafiknya. Gini guys. Berarti ini kondisi A, B, C. Nah, average speed kamu tinggal mencari X-nya. Nah, X-nya ini kan V-nya ya. Ini V masing-masing. V velocity-nya, X-nya, time-nya. Oke, gini tulisnya. Berarti velocity 20 meter per second, in meter per second. Selama 10 seconds, X-nya kamu tinggal kali dong.
Berarti 20 kali 10, 200. Lalu 10 meter per second in 25 seconds. Nah, berapa? 10 kali 25, 250. Lalu soalnya 40 meter per second, 40 in 15 second, 15. 15 kali 4 itu 600 ya. 600 meter. So the total time, ingat, average speed itu adalah total distance per total time. So kamu totalin 15, 6, 1. Ya, 10. Iya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 1050 ya. In this, berarti ini 50 ya. Pas ya. Oke, ini meter, ini second. So, equals to 1050 per 50 equals to 21 ya. Bagi 50. Yes, 21 meter per second average speednya. Gitu guys, number 5. And then number 6, a coconut falls from a tree with a height of, berarti ada tree, pohon kelapa gitu ya. Nih, sorry for my drawing guys. Ada pohon kelapa nih. Pohon kelapanya setinggi apa? 3,2 meter, 3.2 meter. Dia jatuh. Nah, kalau ada buah jatuh berarti kategorinya itu free falls, artinya jatuh bebas, artinya nggak ada yang dorong. No additional velocity at the initial motion. Yang attract dia bisa falls, the coconut falls, it is the gravity. So, how to find the velocity of free falls? Remember ya, velocity of free falls, we use velocity final square equals to velocity initial square plus 2GH, right? Nah, karena dia initialnya 0, so velocity final square equals to 2GH, gitu aja. Berarti velocity finalnya akar 2 kali G kali H. Ini ingat ya. So, akar 2 kali 10 kali H-nya 3,2. So, square of 64. So, the velocity final is 8 meter per second gitu. And then number 7, a boy throws a rock upward at the velocity of 40 meter per second. The velocity of the rock after 2 seconds is, nah, so ada bola rock ya, rock ini batu dilempar ke atas. So it is moving up motion. Moving up motion, apa rumusnya guys? Velocity finals, velocity inisialnya bakal berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia repel the gravity kan, melawan gravitasi kan. So minus G kali T gitu. So velocity finalnya awalnya adalah 40 minus 10 times 2. So, velocity final ketika 2 second di atas sini adalah 40 minus 20. 20 meter per second. Oke? It is number 7. Nah, I think it's all about the motion ya guys. Please recheck again your last PH or your last PTS to remember, mengingat kembali all of the example we already discussed guys. This page 1
this page 2. Okay, we continue the topic of force and Newton law. Nah, this topic already we have the slides ya. Don't lazy to check the what is the name the slides. Okay, number 8. Alex and Brian is playing tug of war. Tug of war itu tarik tambang in bahasa ya. With Chloe and Dicky. So ini one team. Kita anggaplah ini tim hijau. Kita karena gak dikasih tahu, kita anggap aja dia ke kanan gitu ya. Misalkan si Alex. Ini si Alexnya 120 Newton. Briannya 70 Newton. Okay, and then Chloe and Dicky kan different team kan. So arahnya harus beda. Kita anggap dia tim merah deh. Misalkan Chloe itu adalah 80, berarti Chloe-nya 80. Chloe. And then Dicky dia 115. Dicky 100. Chloe 80 and Newton with gimana nih? Kok ada dua ya? Oh, ini berarti Dicky-nya 115 ya. Berarti ini kita coret deh. Nggak ada 130-nya. Kok balik-balik dia? Oke. And Dicky with 115. Kita tambahin nih. 115 Newton. Nah, resultannya kamu tinggal tambahin aja ya guys. Tim green berarti 190 Newton. Tim red berarti 195 Newton. Okay. Which one is win? So the resultant is red team 5 Newton. Ini resultannya. Ini example aja ya. Next, number 9. Write down the type of force if the mass of the object is 1.6 kg. Find the weight of object on Earth and on a planet with acceleration of gravity 8. Okay, this an object. Let we say this is a box on a floor. Ini anggaplah ada kotak di atas lantai. So the first one, there is a force that force the box ya, mendorong si boxnya. The second, because it's touch the floor, it is normal force. And because the initial row, garis start row-nya di tengah, berarti itu adalah weight karena arahnya ke bawah ya. And then ini arah dia bersentuhan dengan lantai, pasti ini adalah friction. Oke? Then kalau masanya 1,6 on Earth, dia punya weight berapa? Berarti weight-nya mass dikali G C Earth. Acceleration of gravity 1.6 times on Earth 9.8 ya, but in junior high school we use 10, so it is 16 Newton. Nah, on planet we don't know where is the planet. Yeah, we use the gravity of the planet. Okay, W equals to mass kali gravity of planet. So mass-nya how many? 1.6 times 8. 1.6 times 8 ya. How many guys? Number 9. 12.8 ya. 8648. 12.8 Newton. Nah, easy ya. Next, number 10. Look at this statement and determine it belong to which Newton law. Swimmer push water back. Kamu dorong air ke belakang. And water push swimmer forward. Ada balasan nih. Berarti ini aksi. Water back ini action. Ada reaksinya.
Water push it back. Ini reactionnya. Berarti ini third law of Newton dong. Third Newton law. Oke, aksi reaksi. When car runs slowly then accelerates suddenly, the passenger are pushed toward the back. Berarti badannya terdorong ke belakang karena dia bergerak pelan, tiba-tiba dipercepat. Berarti kita agak kerasa kayak kedorong ke belakang gitu ya. Berarti ini adalah first Newton law. Kita terbiasa pelan, tiba-tiba dipercepat. Jadi kita terlalu nyaman dengan diam atau inersia namanya gitu ya. Next, bullets fire vertically strike up, then the bullet slows and at maximum height stop for a moment. Ini berarti kan moving up motion ya. Moving up motion berarti itu second law. Kenapa second law? Karena ada acceleration. Acceleration dari mana? Dari gravity. Oke. Next, when we walk, our feet push forward, so our body push forward. Nah, ini sama dengan yang pertama, berarti ini third. Ada aksi reaksi antara kaki kita dengan lantai when we walking, okay? Third Newton law. Next, 11. The acceleration of the object is. So, acceleration, that's mean we talking about the seconds. The second Newton law said that acceleration is equals to the force, increasing force, increase the acceleration, and dia reverse dengan kebalikan dengan mass. So kamu hitung force-nya, ini adalah resultan sigma. So this one kamu plus 16 plus 8 is 25 minus yang ke kiri 4, it is 20 Newton. So 20 Newtons per how many kilogram? 5 kilograms, it is 4 meter per second square. Okay, next 12. 4 kilogram sitting on a rock floor if the friction coefficient. Oh, so ada box yang di permukaan kasar. Kalau permukaan kasar langsung gambar ada gaya normalnya dong. Kenapa? Karena nanti ada frictionnya. Kalau kita anggap frictionnya ke kiri, kita mau tanya friction static maksimum, itu adalah mu-nya dipakai karena statik ya, mu-nya dipakai mu s, mu statik ketika dia still rest, masih diam, dikali n. N itu apa di sini? N kalau dia fluid, it is equals to the weight. Karena dia satu berlawanan arah kan. Kalau di bidang miring beda lagi ya, ada pengaruh sudut, hati-hati. Berarti N equals to W equals to mass times gravity. Gravity-nya, acceleration-nya 10, berarti 4 times 10. Normal force-nya 40. Ya udah kamu masukin 0.3 times by 40. So, it is 12 Newton. What is the mean of 12 Newton, guys? Artinya, we minimal force to make this box move is 12 Newton. Gaya minimal untuk membuat ini mulai akan bergerak boxnya itu 12 Newton. Kamu kasih 12,1 dia udah bergerak gitu ya guys. Next 13. Magnitude and direction of the force need to make the box rest is that mean sigma x resultant force must be 0, right? So you look at this for this x, so 12 Newton at the right. Okay, and this only 2 Newton at the left, so we need another force to left. It is F4. 12 minus 2, 10 Newton to left. Oke guys, nah so sigma F-nya bakal 0, berarti yang ke kiri sama dengan force left equals to force to right. Next, draw A plus B, C plus A, parallelogram polygon C plus A plus B. Oke, draw.
Ini Miss kalau gambar draw kamu yang penting pahami konsepnya ya. Kalau masih salah ukurannya kurang presisi, it's okay ya guys. 45 derajat ke kanan, kamu triangle kamu tiru aja 45 derajat nih A, oke? Nah, tulis gambarnya 45 derajat gitu ya, 45 degree. Kalau triangle, kepala vektor, head of the vector, meet with the tail of the vector, B. So, kamu naikkan ke atas B. 15 derajat gitu ya. Ini B. Nah, the resultant, it is from the tail to the head. This is A plus B. Bisa? Kalau parallelogram, C plus A. C-nya kamu gambar. C-nya misalkan sini C, dia lurus ya, C anggap punya Miss lurus deh. Parallelogram, head meet head, kepala ketemu kepala, berarti kamu atau ekor ketemu ekor, terserah yang mana, kamu pilih mana, head head atau tail tail. Miss mau misalkan head head ya, berarti kepala yang si A, mana kepala si A, nih ketemu sama kepala sisi, berarti di sini nih. Ya kan? Ini si A. Nah, selanjutnya bikin bayangannya, guys. Bayangan si A. Bayangan si A berarti di sini dong. Oke. Terus bayangan si sini dong. Oke. Nah, resultannya yang mana? Dari pertemuan tail dengan tail di sini sampai pertemuan kepala dengan kepala. Ini dia C plus A. Oke. Next, poligon. Kalau poligon lebih gampang lagi ya. Poligon itu tinggal kamu ikutin aja C lurus. Sama kayak triangle, kepalanya ketemu A. Ketemu A, ekor A naik. Ini C, ini A. B, ketemu B, ekor B naik ke kiri gitu ya, B. Nah, resultannya tinggal tarik dari ekor ke kepala. Semuanya dari ekor ke kepala resultannya guys. C plus A plus B. Next. The resultant magnitude of F1 plus F3. Nah, kalau yang seperti ini pakai cara analitik ya. Analitik. Maksudnya gimana, Miss? Remember, guys. A, F1. Kamu lihat X, Y-nya. Gitu aja. Bisa ulangi ya di sini. Pokoknya semuanya kalau cara analitik itu lihat X, Y-nya aja. F1. Ini F1. X-nya berapa? 1, 2, 3. 1 box 1 Newton. So 3 box is 3 Newton. 3 point. The height 1, 2, 3. 3.3. F2 sama ya, tapi dia ke kiri nih. 1, 2 berarti minus 2. Ke atas 1, 2, 3. Positif 3. Oke. F3 kalau ke bawah berarti negatif ya. So F3 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Height 1, 2 main 2. Kalau jumlah ya udah kamu jumlahin aja langsung. X dengan X, Y dengan Y. 3 minus 2, 1 plus 5 is 6. Resultannya ya. 3 plus 3, 6 plus 2, 8. Nah, this 6.8 resultan magnitude. Besar resultan. Kalau besar berarti nggak boleh. Kan kalau kita gambar resultannya gini nih. 6 kotak 8. Mana ya? 1, misalkan start di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many? Gak fokus, Miss. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Berarti resultannya itu gini, guys. Nah, berarti ada X-nya 6, Y-nya 8 gitu kan. Nah, magnitude resultan ya udah kamu tinggal Pitagoraskan. 6 square
plus x square. It is 10 Newton gitu guys. Next. Oh, finish ya. It is the force and Newton's law. Coba lihat, ini yang slide pertama, 8 sampai 11 and sampai 15. Remember, try much. Jangan hanya di sini. Semua soal-soal yang udah pernah dibahas ulang, oke? Okay? And then work and simple machine, kelas slide-nya udah ada, dicek lagi. Oke? Okay? Number 16, Tommy push his tall motorcycles with force 80 from house to shop. The distance-nya 30. The work done. Work equals to force times displacement. So, how many the force? 80. Times 30. So it is 24 joule. Okay? Remember the unit is joule. Okay? Next, number 17. 1 ton of car move from 10. Oh, berarti gini guys. Ada car yang beratnya 1 ton. Berarti 1000 kilogram. Dia melaju 10 meter per second gitu kan. Dan the car accelerates. Mobil ini dia dipercepat. Jadi berapa? Jadi 20 meter per second. Mobil yang sama ya, tetap 1000 kilogram. In timesnya 20 seconds. In 20 seconds. So the question is the work and power. So the work, selain dari force kali displacement, work itu juga boleh dengan change of energy. What energy when object move? Energi apa guys? Energi kinetik toh. Berarti energi kinetik change-nya delta EK. Berarti kinetic energy KE ya. Change delta KE. So kinetic energy final minus kinetic energy initial. Finalnya gimana? Setengah mv2 yang 20 square minus setengah mv1 yang square. Gitu guys. Jadi kamu hitung nih berapa dia punya. 1000 kali 20 square minus setengah 1000 kali 10 square. Kamu setengah kali 1500-nya kamu kerjain duluan baru square-nya boleh ya. Tapi sering hati-hati, nggak boleh kecepatannya dikurang dulu baru di square kan. Harus square dulu baru dikurang gitu ya guys. Nah 500 kali 400 nih. 500 kali 400 minus 500 kali 100. 500-nya dikeluarin boleh Miss? Boleh, tapi 500 kali 300 gitu ya guys. Baru dia nanti dapatnya 150 gitu. Ini sama aja nih. 54 berarti delta EK-nya. Kalau kamu cari 500 kali 300 kan ya jadi jawabannya kan. 5 kali 3 15. Coba hitung guys. Berarti 200.000 20 tuh 234 dikurang 50.000 ya kan? Nih daripada ini kita tulis nih 5 kali 4 20 terus nolnya 200.000 minus 50.000. Nah pas ya 150.000 ya. Nah ini adalah worknya. Inilah dia worknya. Oke, nah selanjutnya yang ditanya selain work adalah power generate. Power itu apa? Power itu adalah how the rate of the work. Rate of work berarti work per time. Kecepatan perubahan si kerjanya. Usahanya berarti 150,000 joule times by 20 seconds. It is ya segini ya. Coba 150 bagi 275 ya. Yes. 7,500
watt ya powernya. Nah, ini dia jawabannya ada 2. Oke guys, next, masih semangat ya. Number 18. Look at these examples of work below. Classify the type of work. Matthew brings a book from the library to the class. Number 1, brings. Kita asumsikan si Matthew-nya ini pegang buku ya. Aduh, tangan gambar Miss maafin. Si pegang bukunya tuh di sini misalkan. Pegang ini bukunya, tumpukan bukunya. Dia bawa aja pindahnya, sedangkan dia tahan, hold kan. Berarti movement dengan force dia nahan itu perpendicular. Berarti ini number 1 ini adalah zero work. Oke? Number 1 itu adalah zero work karena perpendicular. Number 2, brake makes the motion of the car slower. Brakes itu kan ngerem. So, ngerem itu gayanya itu misalkan ke belakang, tapi dia move-nya kan masih ke depan. So, it is negative work. Because the direction of force behind, but the car still move ahead, ke depan. Oke? Number 3. Grace pushing a wall. Pushing a wall, there is no movement of the wall, right? Kalau wallnya pindah itu dia terlalu Samsonwati ya, terlalu strong banget ya. So it is Grace zero work. Zero work. Budi is pushing his broken down motorcycle to the shop. Berarti dia dorong motornya ke arah pindah, sama-sama pindah motor dengan gayanya kan. So it is positive work. Okay guys, next number 19. According to the data, the machine with the smallest power. Nah, kamu tinggal tambahin aja tabelnya power. Power itu apa? Work divided by times. Tinggal kamu bagi deh. 15 coret 20 bagi 5 400. Oke. This one coret so 10 500. In watt ya. In watt. Coret 30 600. 8 coret 40 500. So the smallest it is mesin A. Okay, next. Number 19. If the weight of stone is 600, so the force that need to make the lever balance. Nah, syarat balance of lever apa, guys? The load times by load arm must be equals to force times by force arm, right? Nah, loadnya berapa? Loadnya 600 times ini need to meter miss. Actually no need ya, because kiri kanannya juga nanti kan sentimeter ya guys. 30 force yang ditanya times 100. Nah, ini yang Miss bilang sama-sama sentimeter, jadi nggak perlu. Oke, coret aja. Force equals to 600 times 3 divided by 15. It is 120 ya. Yeah. Yes, Newton. 120 Newton. Itu jawabannya. So, force-nya adalah 120 Newton. Oke, any question? Ini Miss saja sekalian coba deh play yang kemarin kita main di kelas ya. Play lagi, di refresh kembali ingatannya untuk permainan yang pernah Miss kasih di kelas PET ya. Oke, next number 20. Amount of load. Nah, kalau ini kan dia penumpu or fulcrumnya in between of the load, stone and the force. So it is kan class 1 kan, first class kan. Nah, in this case it is loadnya yang di tengah, ini fulcrumnya. Ingat, kelasnya itu fulcrum di tengah, baru load kelas 2, baru force FLF gitu ya. So the amount of load formulanya sama, masih sama, load dikali load arm
equals to force dikali force arm. Oke, loadnya yang ditanya, load times by load arm itu ya dari fulcrum to load. Ini namanya load arm. So 40. Nah, force-nya 40. Hati-hati, yang namanya force arm itu harus dari fulcrum sampai ke force. Jangan sampai kejebak ya. Yang namanya force arm harus dari fulcrum. So ini 140 tambah 160 cm. 60 cm. So load equals to 40 times 160. So it is 160 Newton. Oke. Nah, remember guys, ini kalau kalian mau hitung, jawaban saya bener nggak ya, korek nggak ya? Kalian bisa cari mechanical advantage. Caranya apa? Load per effort, ya kan? Effort atau per force. Nah, loadnya berapa tadi? Loadnya tadi kan ini 600 per force kita 120 itu kan 5 ya. 5 kali 12 ya 5 kan. Nah ini 5. Terus kan bisa juga pakai carinya ya sama dengan juga dengan load force arm dibagi load arm. Kalau tadi yang loadnya di atas, ini effortnya di bawah. Kalau Newton ya, ini armnya itu force-nya harus lebih panjang. Jadi 150 bagi 30. Nih 150 bagi 30, 5 juga kan? Nah pasti sama. Kalau sama pasti jawaban kalian, your answer is correct. Same with this. Kalau kita hitung mechanical advantage-nya, ini load-nya 160 per force-nya 40. Berarti kan dia 4 nih mechanical advantage-nya. Bener nggak? Force arm-nya 160. Force arm cm. Ini force arm ya. Per load arm. Bener nggak? Load armnya 40 cm, sama kan, sama-sama 4. Nah berarti jawaban kita pasti benar gitu guys, cara ngecek. Dan 21, the mechanical advantage of the lever above is, mechanical advantage it is load per effort atau force. So 480 divided by 120, it is 4 ya. Mechanical advantage has no unit, so only 4. That's mean your force, gaya kamu, will multiplies 4 times by the lever. Gaya kamu tuh bakal di 4 kali gandakan sama si tuas ini. Kalau kamu kasih 50, it is will be 200 Newton. Kamu kasih 50 Newton aja udah bakal jadi 200 Newton karena dikali 4 gitu guys. Itu maksud dari mechanical advantage ya. 22. The fulcrum at the problem number 19 is moved 10 cm to the right approaching the force. Wah, berarti kita gambar ulang guys. Jadi kan awalnya dia 30. Karena dia punya fulcrum, katanya di move 10 cm ke kanan. Berarti jadi 40. Kita gambarnya sini ya. Berarti sekarang jadinya 40 cm. So yang ini berapa guys? Jangan sampai 150 lagi karena dia dikurung ke kanan. Berarti dia tinggal 140 cm. Paham? 40, 140. Find the new force need to make the lever balance again. Nah, stone-nya tetap berarti ya. Stone-nya sama-sama 600 Newton. Caranya sama, berarti tinggal load kali load arm sama dengan force kali force arm. Loadnya 600 Newton dikali 40 sama dengan force dikali 140. Force sama dengan 600 dikali 600 times 40 divided by 140. Oke, kita sederhanakan, simplify ya. Bagi 2, 2 bagi 2, 7. 1000.
1200 ya, 1200 ya, 1200 dibagi 7, 171. Nah, 171,4 Newton. Nah, look guys, if we move the fulcrum ke kanan, berarti kan kita longer load armnya makin panjang, atau si force armnya less force arm, kita itu need more bisa pindahin gak ya ini sebentar, less force arm, yes bisa, less force arm. Ternyata kita butuh, we need more force. Nah, ternyata kita tuh butuh lebih banyak force. Itu ya kesimpulannya ya. Kalau kamu mau makin dikit force-nya, makin kecilin aja, pendekin si load arm-nya, atau si fulcrum ini makin ke kiri. Nanti kita butuh gaya itu pasti less dari 171 gitu guys. Oke guys, next 23. Wah, nggak ada nomornya nih. 23, 24, 25. Oke. 23, 80 kg object nih, 80 kg. On a pulley as the picture, if the gravity force lift up the object. Nah, kalau pulley kamu harus cari mechanical advantage. Look guys, ini dia movable pulley. So 2 kali 2. So mechanical advantage-nya 4 toh. Oke, itu cara simpelnya ya. Berarti dia punya mechanical advantage 4. Ingat, mechanical advantage itu adalah load per force. Nah, 4 sama dengan loadnya 80 kg, that's mean 800 Newton ya. M kali G, ingat W-nya M kali G. 8 kali 10 gitu kan ya, makanya 800. Oke. Berarti 800 Newton per force we need. Force we need berarti 800 dibagi 4. 200 Newton only we need-nya guys. Next 24, ini dia 3 fix pulley. So ini ada 1, 2, 3 mechanical advantage-nya. 3 mechanical advantage itu load dibagi force. So 3 equals to load-nya yang ditanya, force-nya 60. So load sama dengan 3 times 60, 180 Newton. Perhatiin, pasti force-nya lebih kecil dari weight-nya. Kalau force-nya lebih besar berarti pulley kamu nggak guna. Itu ya ciri-ciri kalau kamu cek soal jawaban kamu benar atau salah ya. Next, number 25. Find which inclined plane has the biggest mechanical advantage. Mechanical advantage of inclined plane itu apa? Miring per tinggi. Berarti ini apa? 6 bagi 2, 3. Ini cari dulu ini guys. 4 akar dari 4,5 square ditambah 1.5 square. Aduh, mager banget Miss nyari ini. Ayo kita cari yuk. Oh my god. Udah berapa lama ini? Udah 1 jam deh kayaknya. 4,5 square itu 20,25 plus 1,5 square itu kan 2,25 ya, 225 kan, 2,25 berarti akar dari 20,25 22,5 akarnya berapa ya, 4,7. Oh my god, why so bad number ya kan. 4,7, 4, berapa nih kalau disederhanakan, 4,9. Oke lah, 4,9 S-nya. Berarti mechanical advantage-nya, kita terus ini ya. Mechanical advantage-nya miringnya 4,9 per 1,5. Berarti 4,9 bagi 1,5 kira-kira 3,1. Wah,
Mirip-mirip angkanya ternyata. Oke, next. Yang ini mechanical advantage-nya ingat ya, S per H. Yang miring bagi yang height-nya. 18 bagi 3, 6. Wah, besar. Ini miringnya 4, tingginya 2, 2. So, the biggest is yang nomor berapa nih? Yang 6. In number 1, 2. Misalkan ini 1, 2, ini 3, ini 4. Berarti nomor 3 yang mechanical advantage-nya 6. Gitu ya guys. Next, last but not least about the work and power and simple machine is the class of lever. Fulcrum di tengah itu class 1. Scissor, seesaw, nail clipper, hammer, right? Class 2 weight di tengah atau loadnya di tengah. Example, nutcracker, wheelbarrow. Ini kan bebannya di tengah selalu ya. Next, class 3 lever, class 3, force-nya yang di tengah. Kita pegang tangan di sini. It is tongs, arm, shovel. Oke? Itu class 3. Oke, kita ulang lagi dari awal untuk work and simple machine. Silahkan. Slide 1, slides 2, and slides 3. Okay. Last, pressure. Let we discuss guys. Semangat. Number 1, the pressure exerted by a block of the floor is pressure, force, force bagi area. Ini gak ada masanya ini. Kita kasih aja deh masanya ya. Katakanlah masanya misalkan 10 kilo deh. Berarti oke. Areanya yang mana? Hati-hati ya. Area itu yang bagian yang nyentuh si floor. So yang sisi sebelah sini. Berarti itu areanya kamu hitung dulu guys. Hitung dulu berapa areanya. 15 cm and 20 ya. 20 cm. So it is 0.5 meters times by 0.2. Berarti 10 komanya ada 2. 0,1 ya. Meter square. So 10 kilogram kali 10 plus 0.1. 100 per 0.1, 1000 Pascal. Okay? Next, from the picture, if the density of salt water 1020 and the gravitational hydrostatic pressure rho equals to, hydrostatic pressure P, pressure hydrostatic, rho GH, right? Yang jadi masalah, sering salah itu hanya yang dipakai yang mana? From the surface to the object. So 20-nya kamu kurang 8. Itu adalah berapa guys? 12. Oke? Iya 12 ya. So kamu hitung deh. 1020 dikali 10 dikali 12. Berapa tuh? 1020 dikali 12. Nih 12.000. 122 400 ya. Iya, coba. 402 kali 2 402 2. Yes. Oke, ini in Pascal. Kalau jadikan kilo Pascal tinggal bagi 1000. 122.5 kilo Pascal. P hydrostatiknya. Gitu ya guys. Intinya jangan sampai salah di height-nya. Nah, yang ini nih paling sering bikin salah nih. Harus dari surface to the object. Next, pipa U. Nah, pipa U ini kalau dia punya air itu kan katanya 1 ya. 1 berarti rho water dikali H water. Kan katanya konsepnya sini rho GH sama kan gitu ya. Rho kali G kali H equals to rho kali G kali H di kiri di kanan YouTube-nya.
Berarti G-nya boleh coret, berarti kan rho 1, rho 2 equals to H1, rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2 gitu ya. Atau rho water kali H water equals to rho si liquid X di times H si liquid X. Nah, hati-hati, yang dipakai bukan 4. 4 ini adalah selisih between the X and the water. Jadi jangan pakai 4 guys, pakainya apa? 10 minus 4 it is 6. So kamu pakainya 6 untuk water, 6 di times 1 karena ada 1 gram. So rho X times 10 cm di sini ya. So rho X equals to 6 times 0.6 gram per centimeter cubic. Gitu guys, clear ya. Next, what principle use in those appliance? Nah, ini gambar apa? Ini adalah hydraulic jack. Nah, hydraulic jack ini adalah Pascal guys. Ini sama dengan yang Miss pernah bawa suntikan yang didorong air gitu kan. Jadi pressure-nya dia bakal menyebar ke segala arah. Pascal law. Yang ini submarine, it is Archimedes. Archimedes. Ingat kembali ya prinsip kerjanya ya. Di sini ada ballast tanknya. Ballast tanknya ada door-nya. Kalau dia mau tenggelam, the water must be isi si ballast tanknya. Jadi density-nya will increase dan dia tenggelam. Kebalikannya kalau dia mau terapung, ballast tanknya harus dikosongin, pakai mesin didorong airnya keluar sehingga dia bisa terapung. Itu Archimedes law. Atau Boyan law, itu juga sama berlaku di sini juga sama dengan Boyan law. Sama ya dengan Archimedes law ya. Nah, yang ini sama juga yaitu Pascal law. Gimana caranya? Dia pressure yang dikasih nyebar merata ke segala arah. Nih contohnya nih. Calculate F1. Berarti kan dia pressure di sini sama dengan pressure di sini kan. Berarti P1 equals to P2 di tempat piston yang gede. Smaller one. So F1 per A1 equals to force 2 per A2. Force 1 per 20 equals to force 2-nya 1, 2, 3, 4. 10,000 ya, 10,000 aduh mata Miss. 10,000 per 100. So F1 equals to, coret dulu ya biar jangan salah kelilipan matanya, 22.000 Newton gitu deh. So 2000 Newton aja sudah bisa ngangkat 10.000 Newton gitu loh maksudnya. Itu dia Pascal law. You only have 2,000 Newton but you can exert a force of 10,000 Newton by area of 20 to area of 100. Oke guys, next one the buoyant force. Nah, buoyant force itu kan gaya angkat ya. Ini berarti di udara. Di udara ini benda 20 Newton. Sebagian ditenggelamkan 12 Newton. Berarti di sini force buoyantnya atau force Archimedesnya hanya 20 kurang 12, 8 Newton. Nah, ketika tenggelam semua 8 Newton. Berarti ini force angkatnya adalah sudah semuanya. Yaitu 20 minus X. Force angkatnya berarti berapa? 12 ya. 12. Nah, berarti lebih banyak buoyant force ketika lebih banyak volume benda submerged. Ingat volume force Archimedes itu rho fluida times G times volume object submerged. Oke. Volume object submerged. Makanya semakin it is why it's more submerged, semakin banyak yang tenggelam, more buoyant force. Yang ini dia sebagian 8 Newton aja. Buoyant force-nya yang ini 12 gitu guys. Next. Aduh, 3 soal terakhir. Semangat. An object in form of block having volume. Ini volume semuanya nih, volume total, volume object is partially submerged in water.
volume object submerged 12,5, acceleration of gravity 10, and density water 1000. Find the magnitude of buoyant force. Buoyant force, force Archimedes, rho of fluida, G, volume object submerged. Ya udah kamu hitung aja. Berapa? 1000 dikali 10, volume submerged-nya yang mana dipakai? 22 or 12? Pakainya yang 12 dong. Yang submerged only. Oke, berarti 12.500 Newton itu volumenya. Nah, acting density of object is, density of object itu ingat apa? Boleh pakai dua cara, kita ajarin dua-duanya ya. Nah, misalkan ada benda yang dia terapung sebagian. Oke, dia terapung sebagian. Berarti gaya angkat itu, gaya angkat force buoyant-nya pastilah sama dengan W bendanya. Oke guys, berarti force buoyant pasti sama dengan W bendanya, makanya dia bisa terapung. Gak mungkin force buoyant-nya lebih besar, nanti dia terbang. Kalau lebih kecil dia tenggelam gitu ya. Berarti W itu kan M kali G ya. Ingat, M itu rho benda adalah M per V. Berarti M rho kali V. Berarti ini force si buoyant-nya adalah rho objek yang semuanya ini ya. Rho objek kali volume objek ya. Kali volume objek kali G. Atau kita bisa samakan rumusnya, jadi masukin aja rumus angkanya 125.000 sama dengan rho objeknya semuanya berapa? 22,5, 10. Berarti rho objek sama dengan 125.000 dibagi 225. Selesai. Ini 500-an ya. Iya harusnya ya. 125.000 dibagi 225. 555,5 kg per meter kubik. Ini dia rho objeknya. Oke guys, ada cara satu lagi. Kalau kamu pakai perbandingan boleh kan, sebenarnya dari sini juga ya rumusnya ya. Apa itu? Rasio submerge tenggelam equals to rho objek per rho fluida, kan gitu ya. Maksudnya gimana Miss? Kita buat gini deh, biar jangan bingung. Oke. Rasio submerge ini apa? Berarti bagian yang tenggelam berapa banyak? 12,5 kan? Berarti 12,5 per semuanya berapa? 22,5. Itu sama dengan rho objek dibagi rho fluidanya. 12,5 dengan 22,5 kita sama-sama kali 10, 125 kan. Bagi 25 itu 5. 225 bagi 5 itu 9. Nah 5/9 yang tenggelam berarti rho objek bagi 1000. Oke, rho objek sama dengan 1000 kali 5/9. Nah ini sama nih, dapatnya 555,55 kg per meter kubik. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Dua-duanya sama aja jawabannya guys. Yang penting kamu rasio yang submerge, rasio yang tenggelam. 12,5 per 22,5 itu disederhanakan, simplify, sama-sama kali 10, 125 per 22, 225. Satu, ngerti gak nih? Yang ini giniin ya. Berarti itu 125 per 25, sama-sama bagi 25 per 225 ya. Sama-sama bagi 25 kan 5/9. Makanya Miss tulis gini guys. Oke, 1000 bagi kali 5 bagi 9 sama kan ya? 555. Itu dia jawabannya. Next, at the top of Mount Marbabu, di atas dia 52 cm Hg. Di bawah 676 cm Hg. Then the height of the top of Mount
merbabu. Tingginya berapa? Ya udah, ingat, increasing 100 meter, the mercury of the barometer will decrease 1 cm. Berarti ini berapa nih? 52 sama dengan 76 dikurang se-H dibagi 100, kan gitu ya. Berarti 76 dikurang 52 udah 24 cm turunnya guys. Berarti berapa ketinggian the merbabunya? How high? So height equals to 24 times 100, it is 2,400 meter. The merbabu is 2,400 meters. Okay guys, next. Last but not least, an open manometer contain mercury is content of gas container. If the tap of the open, nah ada pressure berarti di sini berapa? 76 cmHg. Nah, karena dia berhasil mendorong, berarti gasnya ini pastilah lebih stronger karena dia berhasil menaikkan si pressure airnya. Berarti kamu tambahin 76 plus 2.5, berarti 78.5 cmHg. Finish. It's all about the pressure. Let you screenshot guys. And this. Okay guys, thank you, good luck for your test, bye bye. Remember ya, jangan cuman ini remember, ingat lagi semua yang sudah diujiankan. Okay, God bless, bye bye.